A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar Al-Quran, yaitu belajar tafsir Al-Maraghi surat Al-Baqarah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin adanya kehidupan akhirat. Penjelasannya, walladzina yu'minuna, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-mu'minun di sini adalah ahli kitab yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kata al-mu'minun sebelumnya adalah orang-orang Arab Jahiliyah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bima unzila ilaika, maksudnya adalah Al-Quran yang bisa dibaca dan wahyu yang tidak bisa dibaca, yang dijelaskan oleh Nabi seperti penjelasan beliau mengenai rakaat salat, perkiraan zakat, dan had jinayah. Wa anzalna ilaikal, Allah berfirman, wa anzalna ilaikaz zikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Surat An-Nahl surat 16 ayat 44. Berikutnya firman Allah juga, wa ma yang ziku anil hawa lin huwa illa yuha, dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surat An-Najm surat 53 ayat 3 dan 4. Bagi setiap muslim diwajibkan mengetahui hal-hal tersebut secara terperinci. Jadi tidak boleh dengan alasan apapun melupakan hal-hal yang sudah ditetapkan oleh agama secara pasti. Pengertian inzal di sini ialah wahyu. Pengertian inzal diturunkan ini dipakai mengingat keluhuran yang maha pencipta terhadap makhluknya, atau bisa juga karena malaikat Jibril turun kepada Nabi SAW agar Nabi menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Hal ini seperti penjelasan Allah, nazala bihir ruhul amin, dia dibawa turun oleh ar-ruh al-amin. Surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 193. Wa ma unzila min qablik, pengertiannya adalah kitab Taurat, Injil, dan kitab samawi lainnya. Mereka beriman kepada kitab-kitab tersebut secara garis besar, tidak secara terperinci. Wabil akhirati hum yuqinun, hari akhir ialah hari pembalasan terhadap amal perbuatan. Iman terhadap hari akhir berarti semua kejadian yang ada melalui nas-nas mutawatir seperti perhitungan amal, muzam, timbangan amal, sirat, jembatan, siratal mustaqim, surga dan neraka. Al-yakin ialah membenarkan secara pasti tanpa keraguan atau syak di dalamnya. Yakin terhadap Allah dan hari akhir bisa diketahui
dalam diri seseorang melalui tingkah perbuatannya. Siapapun yang melakukan perbuatan dosa seperti minum khamar atau melakukan perbuatan zalim terhadap hak-hak orang lain, berarti imannya itu hanya merupakan fata morgana. Di dalam hatinya tidak terdapat iman yang didasari keyakinan. Hal ini bisa dilihat dari tingkah lakunya. Iman bisa dikatakan benar-benar iman jika dapat mengendalikan jiwa dalam segala tingkah laku. Mencari iman yang benar, iman dengan cara yang benar dapat diperoleh melalui dua cara berikut ini. Penyelidikan yang pertama penyelidikan dan analisa yang menggunakan sarana-sarana yang dibutuhkan, misalnya ilmu pengetahuan tentang Allah dan kebenaran risalah para rasul. Hadis Rasulullah SAW setelah adanya bukti-bukti yang mengatakan bahwa hal itu benar datang dari Allah Subhanahu wa taala atau melalui riwayat orang-orang yang mendengar langsung dari Nabi SAW dengan cara yang tidak dapat diragukan lagi atau mutawatir. Misalnya kabar mengenai hari akhirat dan situasinya, alam yang luhur dan sifat-sifatnya. Dalam hal ini kita tidak boleh memberi tambahan-tambahan atau mencampur adukan dengan hal-hal lain yang datang dari ahli kitab atau sebagian ulama salaf tanpa mengadakan penelitian terhadap kebenarannya. Hal terakhir ini memang banyak kita jumpai di dalam kitab-kitab tafsir, bahkan mereka menjadikan cerita-cerita itu seperti inti agama, padahal pada hakikatnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama. Surat Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Al-falah yang pengertiannya diambil dari muflihun berarti membelah atau memotong. Petani di dalam bahasa Arab juga dikatakan sebagai falah karena bekerja membelah tanah. Sedang para muflin berarti orang yang berhasil mencapai tujuan setelah melalui upaya dan mencurahkan kemampuan di dalam mencapainya. Jadi, ia telah membuka berbagai kesulitan dan kesusahan yang hampir menjeratnya. Sedang yang diisyaratkan melalui kata ulaika pada ayat tersebut tertuju pada dua golongan. Satu, golongan kelompok mukmin yang berasal dari ahli kitab, yang kedua kelompok mukmin yang berasal dari ahli kitab. Yang pertama yang bukan berasal dari kitab, yang kedua yang berasal dari ahli kitab. Isyarat pada ayat tersebut diulang sebanyak 2 kali, menunjukkan bahwa mereka diberi predikat 2 sifat utama, yakni huda, petunjuk, dan falah, kebahagiaan. Salah satu dari sifat-sifat tersebut cukup untuk membedakan antara mereka dengan lainnya. Lebih-lebih jika keduanya berkumpul menjadi satu, tentu saja perbedaannya lebih terlihat. Ungkapan yang dikatakan ala hudan berarti pengertian akan tetapnya petunjuk yang melekat di hati mereka, sama halnya dengan seorang penunggang kuda yang bertengger di atas punggung kuda. Di dalam perbendaharaan bahasa Arab dikatakan rakiba hawa hu, yang menuruti hawa nafsu. Dikatakan pula ja'alal gawayata markaban, menjadi kesesatan sebagai kendaraannya. Demikian belajar surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk
saya yang membaca dan sahabat yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.